Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Laras. Hari ini kita akan mempelajari video pembelajaran berikutnya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Ibu. Selamat menikmati. Langsung saja kita bahas materi mengenai bilangan pecahan dan lambangnya. Pecahan adalah suatu bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, atas dan bawah, yang dipisahkan oleh per. Ditulis A per B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Jenis pecahan. Yang pertama, pecahan senilai. Selanjutnya, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir, persen atau per 100. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama tetapi bukan 0. Contoh 1/2 senilai dengan 2/4 karena 2/4 sama dengan 1/2 dikali dengan 2/2 dan senilai juga dengan 3/6 karena sama dengan setengah dikali dengan 3/3. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Pecahan campuran digunakan ketika pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Contoh 5/3 sama dengan 5 dibagi 3, yang mana hasilnya 1, sisa 2/3. Maka kita tulis jadi 1/2/3. Selanjutnya, pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan atau menyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan koma. 78/1, 78/100 sama dengan 0,78. Atau ketika per 100 artinya ada 2 digit di belakang koma. 3/10 berarti ada 1 digit di belakang koma. Persen merupakan suatu bilangan yang dibagi dengan 100 atau per 100. Contoh 75% artinya 75/100 sama dengan 0,75 jika kita ubah ke bentuk pecahan desimal.
selanjutnya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan membandingkan pecahan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai membandingkan pecahan, yaitu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang pertama, 6/7 titik-titik 4/5. Kita ubah dulu penyebutnya menjadi sama. KPK dari 7 dan 5 itu adalah 35. Nah, supaya menjadi 35, maka 7 dikalikan dengan 5 dan 5 dikalikan dengan 7. Karena yang bawah dikali dengan 5, maka yang atas juga dikali dengan 5. Karena yang bawah dikali dengan 7, maka yang atas juga dikali dengan 7. Jadi pecahan senilainya menjadi 30/35 dan 28/35. Itu artinya 30/35 lebih dari 28/35. Jadi 6/7 lebih dari 4/5. Paham ya sampai sini? Lanjut. Tentukan pecahan di antara setengah dan 3/4. KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Maka kita ubah penyebutnya menjadi 4. Supaya menjadi 4, maka 2 butuh dikalikan dengan 2. Yang atas kita juga kalikan dengan 2. Tetapi yang satunya karena penyebutnya sudah 4, ya sudah kita kalikan dengan 1. Yang atas juga kita kalikan 1. Jadi setengah senilai dengan 2/4 dan 3/4. Nah, di dalam pecahan ini kita belum dapat mengidentifikasi. Belum dapat. Karena tidak ada bilangan bulat di antara 2 dan 3. Oleh karena itu, kita cari pecahan senilai yang lainnya. Kita kalikan dengan bilangan prima terkecil. Kita kalikan dengan 2. Maka yang atas juga kita kalikan 2. Dan ini juga kita kalikan 2. Yang atas kita kalikan dengan 2. Maka 2/4 senilai juga dengan 4/8 dan 3/4 senilai dengan 6/8. Bilangan di antara 4 dan 6, nah ini bisa kita identifikasi ya. Tengah-tengahnya berarti 5/8. Jadi pecahan di antara setengah dan 3/4 adalah 5/8. Operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, itu harus kita samakan penyebutnya. 5 dan 3 KPK-nya adalah 15. Maka menjadi 9/15 ditambah dengan 10/15 sama dengan 19/15. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4/15. 4
4/7 dikurangi dengan 2/5. KPK dari 7 dan 5 adalah 35. 7 supaya jadi 35 dikalikan dengan 5. Maka yang atas juga harus dikalikan dengan 5. Maka 4/7 senilai dengan 20/35 dikurangi dengan 14/35, hasilnya 6/35. Operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Dalam operasi perkalian dan pembagian pada pecahan, tidak perlu menyamakan penyebutnya. Tinggal yang pembilang dikalikan dengan yang pembilang dan yang penyebut dikalikan dengan penyebut. Jadi 7/8 dikali dengan 5/6 sama dengan 7 dikali dengan 5, 35, dan penyebutnya 8 dikali 6, 48. Jadi hasilnya 35/48. Selanjutnya 3/4 dibagi dengan 5/8. Ketika pembagian, maka bilangan pecahan yang di belakang ini kita balik. Yang tadinya 5/8 menjadi 8/5 dan tandanya berubah menjadi perkalian. Jadi diingat, ketika ada pembagian dirubah menjadi perkalian, maka bilangan pecahan yang di belakang jangan lupa dibalik. Jadi 3/4 dikali dengan 8/5 sama dengan 24/20. Bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4, yang atas dapat 6, yang bawah dapat 5. Jadi 6/5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke bentuk pecahan campuran menjadi 1/5. Contoh soal-soal. Mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. Jadi bagaimana cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen? Di sini ada 3/5, kita kalikan dengan 100%. 3 dikali dengan 100, 300. Dibagi dengan 5 menjadi 60%. Jadi 3/5 sama dengan 60%. Mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan. Nah, ini kebalikannya ya. 35% sama dengan 35/100. Bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi dengan 5. 35 dibagi dengan 5 sama dengan 7, dan 100 dibagi dengan 5 sama dengan 20. Jadi pecahan biasanya menjadi 7/20. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tunggu part selanjutnya ya. Jangan lupa juga like,